Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk yang sudah kenal dengan saya. Dan salam kenal. Saya Zainuddin dari Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas beberapa kasus mengenai penerapan computational thinking. Masih ingat dengan computational thinking? Ya, ada 4 pilar dalam computational thinking yang harus kita terapkan. Bisa semuanya, bisa salah satu, bisa kombinasinya. Ada yang disebut dengan dekomposisi, ada yang disebut dengan abstraksi, ada lagi pengenalan pula, dan yang terakhir adalah algoritma. Anda bisa melihat kembali video-video yang pernah saya tayangkan, atau video dari channel yang lain mengenai pilar-pilar computational thinking itu. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah kasus-kasus yang pernah muncul dalam kompetisi tantangan Bebras. Jadi sudah ada di website bebras.or.id, bebras.or.id. Saya tidak akan sebutkan level pendidikannya untuk kasus yang akan kita bahas, karena di situ ada level SD, SMP, SMA. Kenapa? Ya, yang namanya computational thinking itu sebenarnya tidak mengenal siapa Anda, dari usia berapa tidak. Kalau memang baru kenal pertama kali, belum nyambung dengan yang namanya computational thinking, masalah penjumlahan sederhana saja, yang itu bisa dianggap sebagai masalah anak SD. Ya, mungkin kalau penjumlahannya itu bilangan kecil, kelas 1 SD. Kalau agak besar, kelas 2. Atau paling mentok ya kelas 3 SD. Tapi untuk menyadarkan pentingnya computational thinking, walaupun itu kasus masih untuk anak-anak, itu bisa disampaikan ke yang sudah bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi kalau ini nanti dibuka ternyata kasusnya itu kasus untuk anak SD, ya tidak masalah. Yang penting bisa membangkitkan daya berpikir secara komputasional yang 4 pilar tadi. Tidak akan kita bahas semuanya di situ, banyak sekali soal kasusnya ya. Yang akan kita bahas sudah saya pilih-pilih, yaitu kasus mengenai memindahkan dadu. Kemudian kasus mengenai area parkir. Kemudian kasus robot pengumpul permen, tanda kurung, dan jembatan Honomakato. Itu adalah kasus-kasus yang nanti akan kita bahas sebagai video secara terpisah.